Alright, welcome back to my YouTube channel. Teman-teman pasti udah nungguin vlog yang ke-10 ini ya, episode 10 di Persamaan Kopi. Jadi memang banyak yang nunggu dan gue butuh momen yang khusus buat videoin situasi di Persamaan Kopi. Nah, anyway, ini adalah areal rooftop ya. Rooftop ini oke, indah dan bagus, dan yang mengganggu cuma sandpark anak-anak itu tuh. Jadi aduh, gila. Oke, gue mau review dulu sedikit ya. Jadi di rooftop ini apa aja sih yang dikerjain? Kalau misalkan kalian tahu, kita flashback ke yang episode pertama ya, dimana mulai persiapan pembongkaran, mulai ngerapihin gitu ya di bagian-bagian yang bongkar-bongkar AC di sini, dudukan AC, dudukan genset gitu. Dan ini apa aja sih yang gue rapin, yaitu pertama gue bongkar itu dulu, lalu gue cover ground lantai pakai batu split ya. Habis itu gue isi sama tanaman-tanaman ya. Tanaman-tanaman ini kecuali sandpark itu ya, jadi diisi sama tanaman-tanaman yang biar agak sedikit hijau, dan kasih lighting, lampu gantung ya. Ya ini lumayan ya. Jadi kalau teman-teman ada kesempatan masang lampu gantung, baiknya dikasih sling dulu tuh. Sling itu kawat ya, kabel kawat gitu. Baru si lampu gantungnya lu cantelin di kawat itu pakai kabel T ya, supaya tidak, kalau angin gede biar dia nggak keganggu gitu ya. Nah, problemnya kalau di rooftop garden ini, selain gue banyak pakai pot yang gede, kita perlu mikirin penyiramannya tuh gimana sih. Nah, gue bikin instalasi ya. Ini dari Toren ini, karena kita nggak ada kekuatan buat nyiram ya, tidak ada tekanan, jadi gue pakai pompa ya. Ini ada pompa kalau kalian lihat. Oke. Nah, pompa ini yang mendorong si air itu membuat nyiram ke semuanya. Nah, gue bikin 3 jalur, 1, 2, 3. Jadi gue pisahin antara jalur yang ke kanan, yang ke kiri, sama yang ke bawah. Itu gue pisahin jalurnya supaya tekanannya ada gitu. Ternyata pas gue cobain satu jalur semuanya, nggak tekanannya nggak gitu ada gitu. Ya ini oke banget. Kalau pagi ya ini agak panas gitu ya, tapi kalau senja gitu siang, wah asik banget, sore ke malam. Asik ya. Oke, jadi kurang lebih begitu aja di areal rooftop ini. Kita coba mau lihat ke bawah ya. Pertama-tama mungkin agak panas ya. Anyway, gue nginep udah 2 malam nih gue nginep di sini ya. Oke, kita lihat dulu ini areal. Oke, ini kamar mandi ya. Misalkan dari lantai rooftop kamar mandi nggak jauh-jauh ke sini aja, ke toilet. Tapi ini dipakai juga buat teman-teman yang nginep di sini. Jadi teman-teman yang nginep di sini mandinya di sini ya. Oke, lalu ini ada area wudhu, teman-teman udah tahu ya. Sini area musola. Ini ada bukan mes gudang ya. Teman-teman sebetulnya bisa tidur di sini, anak-anak. Tapi karena di sini tidak ada AC, jadi tidurnya di bawah. Gitu guys. Ya, kita coba ke lantai 2. Lantai 2 sih nggak gitu ada apa-apa ya, karena memang pengerjaannya cuma ini doang, lantai konkrit sama toilet. Nah, ini anyway toiletnya. Kita lihat. Oke, masih polos ya. Nah, ini toiletnya gue bikin kering, lantai kering, jadi nggak ada orang basah-basah, cuma just sprayer doang. Semuanya di expose ya. Semuanya diekspos, lantainya juga ekspos.
Dan oh ini gue perlu kasih bantalan nih, benturan dia sama ke dinding perlu gue kasih bantalan. Oke, nanti belakangan kasih bantalan. Dan pintu pakai urinoir dipisahin karena lo tau sendiri sedewasa-dewasanya cowok itu kalau pipis harus dipegangin ya. Jadi kalau nggak disediain ginian ini bisa melebar guys. Jadi gue pisahin ya, yang cowok sama yang cewek kayak gitu. Nah ini pintunya juga dari solid wood, gue pakai kayu semua kayak gitu ya, ada ikonnya. Oke, nah di lantai 2 ini yang paling signifikan adalah lantai konkritnya. Lantai konkritnya ini yang yang bisa gue kasih tahu ya. Tempo hari misalkan kalian tahu perubahan dari lantai granit tile ke konkrit. Nah, kurang lebih ini yang ada di lantai 2. Nah, tapi ada beberapa kendala gue perhatiin. Dia mulai retak, tidak ngelupas semua, cuma lapisan atasnya. Jadi antara acian pakai MU ini nggak homogen sama si MU yang bawah yang dasar. Nah karena apa? Karena ternyata gue waktu itu pakai beda merek ya. Jadi gue pakai beda merek antara konkrit bawahnya sama atasnya. Karena waktu itu ngejar target buat cepet selesai. Jadi ya gue pilih merek yang lain ya. Karena waktu itu cari yang MU 200-nya di sini nggak ada. Di tempat gue belanja juga inden kosong, sementara gue mesti cepat selesai. Jadi gue pilih pakai merek yang berbeda. Dari situ jadi ketahuan nih antara merek A sama merek B itu tidak homogen. Jadi teman-teman bisa belajar kalau bikin nanti concrete expose dari granite tile ya, pakai metode gue di sini. Sebaiknya satu brand, jangan beda-beda brand. Gitu ya. Tadi malam gue tidur di sini ya, jadi 2 hari lumayan juga, seru juga sih sama anak-anak bar ya, kita tidur di sana. Oke, kita lihat di bawah sekarang bagian paling seru, yaitu lantai 1, lantai dasar nih. Tuh kalian bisa udah lihat di sini kan, wis asik banget bar. Ornamen-ornamen yang dipilih, material-material yang dipilih untuk areal lantai 1 ini. Kita lihat dulu ya. Oke. Pertama bar dulu deh. Ya ini bar kurang lebih sekitar 2 kali 3 meter persegi. Di belakang bar ini ya gini, masih berantakan, kita masih mikirin storage-nya gimana. Karena jujur di sini kita ngalamin beda apa? Kalau di Uncle Joe kan ada gudang khusus ya. Kalau di sini kita lagi pikirin gimana nih, nggak ada gudang nih. Jadi benar-benar lagi diaturin gimana nih caranya. Nah anyway, ini mini kitchen set ini gue beli di IKEA, teman-teman mungkin tahu ya. Dan kalau misalnya teman-teman beli di IKEA, sebaiknya langsung pasangan sama ininya nih. Ya, karena gue rasa ya brand IKEA lu tahu sendiri dia punya ekosistem sendiri supaya instalasinya semuanya seragam pas gitu ya. Ini gue taruh pakai buat microwave di dudukan ini. Lalu di sini nyuci-nyuci ya barang-barang perintilan. Lalu ini ya buat taruh-taruh box sama kasih aksesoris. Dan gue kasih ini nih hanger buat gantungan naruh-naruh barang. Ya ini juga ada S hooknya di sini buat gantung-gantungnya apapun yang lu cuci deh. Nah ininya gue beli terpisah, ini gue pakai Onda ya. Onda gue cari warna hitam, dapetnya Onda. Ya ini oke banget. Ya top mantap. Alright, kita ke barnya. Barnya gue kasih aksesoris. Ini besi bongkaran dari ATM di sana. Jadi waktu itu kan ada ATM di sana terus dibongkar. Gua pilih pakai pasang di sini aja deh daripada nggak dipakai gitu. Ini pakai kayu. Si
si meja bar atasnya, top table-nya gue pakai kayu ya, kayak gitu. Oh, cakep ya. Oh, sedap ya. Jadi memang ini adalah asik gitu gue liatnya dikasih ornamen. Cuman memang gue ada kesalahan adalah lampu. Jadi sebenarnya di balik itu mau taruh lampu, tapi space-nya nggak cukup ternyata. Alright, jadi dari sini kita ngomongin tools ya, coffee dan tools dulu deh. Pertama, mesin espressonya tentu pakai Promax karena terjangkau dan bandel. Ya, gue udah pakai ini udah lumayan lama dan lumayan banyak. Ya, gue pakai di Logi, di Depok, di beberapa referensi teman-teman juga gue kasihnya Promax aja karena terjangkau harganya. Untuk komersil mesin single group ini udah sangat-sangat mumpuni gitu. Untuk kapasitas per jam 120 cup ini gokil banget ya. Oke, lalu grindernya pakai Maquinos E65T. Udah tahu gue ada review, jadi lo bisa lihat video review gue. Terus ininya pakai Getra. Kenapa gue pilih Getra? Karena ini warnanya ya, warna-warna lain mungkin agak sedikit norak, tapi Getra tuh cukup oke untuk warna. Terus apa lagi? Nah, untuk manualnya, oke, manualnya nih gue pakai Hario grinder yang buat V60 Hario. Lalu gooseneck gue pakai Brewista buat air panasnya. Kenapa gue pakai ini? Karena sebetulnya bisa aja pakai teko yang murah yang 200 ribuan, teko listrik ya. Itu lu bisa pakai itu, tapi lama gitu. Kalau lu butuh cepet, servis cepet, lu nggak dapet dari teko yang 200 ribuan itu. Nah, ini anyway 2 jutaan ya, 2 juta sekian lah. Banyak berbagai warna, beda harga ya. Warna ini beda, warna itu beda. Terus timbangannya pakai Hario juga, Hario timbangan. Ini scale-nya dan servernya juga pakai Hario. Tebak-tebakan ini berapa harganya? Ada yang nebak 200.000. Ini 1,1 men. Terus timbangan Hario juga lumayan mahal ya. Ada itu sekitar 1.200.000 kalau lagi nggak promo ya. Apalagi? Terus gue pakai ininya POS-nya Moka Pos. Lumayan mahal ya. Moka Pos memang udah brand besar juga. Ini sekarang single origin kanisternya kita pakai dari IKEA, murah meriah aja, pakai dari IKEA kanisternya. Tinggal diselotipin, nama-namain aja. Ya, kalau kalian lihat tuh kanisternya tuh ada Kerinci, ada Papua, Bali, Ijen. Wis, keren ya. Lalu ini dia, ini yang paling gua suka. Karena dari semua alat-alat yang ada di sini, cuma dia yang menghasilkan musik. Ya, ini keren banget suaranya, gue asik banget, gue suka banget. Untuk ruangan sebesar ini udah sangat-sangat mumpuni banget si Harman Kardon ini ya. Oke, kita lanjut ke konkrit lantai. Nah, lantai juga sama, tapi yang di sini lebih kuat nih dibanding yang di atas lantainya. Jadi dari granit waktu itu dirubah juga, dan teksturnya agak beda karena gue bilang gak usah rapi-rapi, pokoknya udah asal aja deh, yang penting jadi. Akhirnya jadinya begini, top, keren. Nah, ini semuanya si lantai gue kasih konkrit ya, semua areal gitu, sampai ke tangga-tangga juga tuh ya, tangga-tangga juga. Oke, lalu ke interiornya. Nah, gue pilih pakai solid wood dari Jepara. Ini katanya sih jati, cuman kayaknya sih iya. Si Jepara. Lalu ini dari Cirebon. Teman-teman kalau mau beli kursi rotan begini, baiknya langsung ke Cirebon karena ini originalnya dari sana dan harganya murah ya. Lalu ini Mas Ansari, komandan, dia dapat barang second ya. Ini si kursi ini second satu set ini kurang lebih 3 jutaan ya. Lalu ini sofanya juga custom ya. Ini lumayan oke, lumayan asik buat duduk, buat santai. Dan
Ini harganya lagi diskon 50%. Jadi di Homestar Indonesia di Tokopedia lu bisa cek aja, lagi diskon 50% dari 9 juta ke 4,5 juta. Ini oke banget. Dan gue bisa request warnanya, bisa request tinggi, pendeknya kaki. Nah, ini asik banget, lu bisa sesuaikan dengan selera yang lu mau gitu ya. Oke banget ini, top. Dan mesin roasting. Oke, mesin roasting ada di sini. Ini gua rasa udah cukup pas di sini. Kenapa? Karena orang bisa langsung lihat gitu sih mesin roasting ini. Orang bisa langsung lihat dari depan jendela langsung masuk ke sini, itu udah oke banget. Cuman belum gue install. Gue udah sama orang WA-nya udah datang. Cuman gue belum install karena gue perlu siapin pembuangan asapnya. Jadi nanti gue bikin instalasi khusus buat ngebuang si asap roasting ini. Supaya asapnya langsung gitu keluar. Nah itu perlu diinstalasi. Dan mural ya, ini gue kemarin ngegambar tadi malam. Konsepnya sih apa ya konsepnya ini ya? Ya gue nggak tahu lah ini konsepnya apa. Tiba-tiba jadi aja ada biji kopi robusta ijen ini kayaknya karena bulat bentuknya gitu. Terus apa lagi ya? Ya ini areal smoking ini masih tutup. Ini areal outdoornya yang buat di sini, smoking areal dari sini sampai ke depan keluar. Jadi ya ini oke lah buat beberapa. Dan kayaknya perlu dipikirin buat naro-naro helm deh. Gue mau bikin kayak dudukan gitu buat naro-naro helm gitu. Soalnya kalau hujan gitu helm dibawa ke sini semua numpuk helm di situ. Ya itu ada Anthurium Cobra. Ya Anthurium Cobra itu Gemanii ya, Gemanii Cobra. Gitu. Terus tanaman-tanaman akan mulai banyak juga, gue taruh-taruh beberapa tanaman. Nanti biar kita nyicil lah tanaman itu karena lumayan costly kalau sekaligus gitu ya. Oke, alright. Gue rasa gitu aja vlog kali ini ya. Jadi thank you banget udah ngikutin. Ini adalah vlog episode 10. Jadi gue mau menyelesaikan vlog gue yang tertunda ya, udah lumayan lama. Dan ya wes, kalau misalkan kalian ada sharing mau bikin konsep seperti apa, mau bikin gimana interiornya, bisa komen di deskripsi, nanti gue akan bales satu-satu. Dan thank you banget yang udah ngikutin dari episode 1 sampai episode terakhir ini yang 10. Nanti mungkin gue akan bikin episode final vlog sama ownernya, dan gue akan tanya dan ngobrol sama si ownernya ya kan, kenapa dia mau pakai jasa gue, kenapa dia mau buka kedai kopi. Kita akan gali informasi itu di final vlog bareng ownernya. Dan thank you banget ya yang udah nonton, udah subscribe juga. Kalau kalian nanya abis berapa gitu ya abis berapa renovasi lantai 1, 2 sampai ke rooftop itu kira-kira totalnya, mungkin sama barang-barang, sama tools, sama semua, sama perintilan sampai kali 400 juta ya. Bukan angka yang besar untuk sebuah investasi jangka panjang ya, karena 400 juta itu kalau kita bisa kejar BEP dalam waktu 2 tahun is a good business guys. Jadi itu investasi. Jadi kok mahal besar, sebenarnya mahal murah itu tergantung perspektif kita mandangnya gimana. Jadi 400 juta kalau kita bisa kejar BEP dalam waktu 2 tahun, di bawah 2 tahun, gua rasa is a good business. Investasi yang luar biasa bagus banget. Pertama kita punya space, walking space sendiri di sini. Kita bisa menyalurkan hobi kita bisa menyalurkan passion kita. Rasa-rasanya angka itu nggak jadi masalah ya, karena uang itu prinsipnya sama seperti prinsip bulu kumis ya, dicukur numbuh lagi guys. Ya oke, gue rasa gitu aja. Thank you banget sekali lagi, gue berterima kasih sama kalian. Dan gak sabar gue untuk opening hari Sabtu besok tanggal 22. Kita akan soft opening, kita akan kasih customer tuh bayarnya terserah, bayarnya suka-suka, all item. Dan gue rasa gitu aja, sampai ketemu di vlog selanjutnya. Dah. Thank you ya yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan lo terhadap